Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah materi algoritma pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Harastara Mantri Putra dengan NIM A11 2015 09002. Dengan saya mengambil jurusan TI di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Ya, pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah program dengan judul Data dan Nilai Mahasiswa. Program yang berjudul Data dan Nilai Mahasiswa ini akan saya buat yang bertujuan untuk mengumpulkan mengurutkan hingga proses pencarian dari data nilai mahasiswa yang telah terinput. Ya, pada program yang saya buat ini saya akan menggunakan 6 proses. Yang pertama, saya akan menggunakan proses array. Array adalah sekumpulan variabel dengan nama dan type yang sama. Contoh, saya membuat sebuah tipe integer tambah dengan kata maksimal variabel 10. Ya, ini yang dinamakan array. Yang kedua, saya akan membuat ADT atau tipe data bentukan. Hampir sama dengan array, tapi terbalikan. Sekumpulan variabel dengan nama dan type yang berbeda. Contohnya, saya akan menginputkan integer A dengan kata maksimal 10. Float B dengan kata 20 dengan angka 20 maksimalnya. Ini string Odinus dengan 10 data maksimal dari string Odinus. Dan yang terakhir cara A. Jadi seluruh data ini akan dijadikan satu kesatuan, dan nanti pada program yang akan saya buat ini adalah proses ADT, tipe data bentukan. Ya, sekarang proses nomor 3 adalah fungsi atau prosedur yang memiliki nilai balikan maupun tidak. Yang keempat, saya akan menggunakan proses looping atau perulangan dari data yang telah dibuat. Nomor 5 adalah sorting, yaitu pengurutan data.
Di dalam sorting ini saya biasanya dengan teman-teman menggunakan tipe brute force yang biasanya digunakan banyak orang. Dari tipe brute force ada dua proses yang populer yang sering digunakan. Yang pertama biasanya selection sort ataupun bubble sort. Ya, saya akan menjelaskan. Nah, ini adalah proses selection sort, di mana di sini memiliki nomor acak. Dari nomor acak tersebut akan kita urutkan dengan pencarian dari satu kursi ke seluruh indeks yang ada di sini, seluruh nomor yang ada di sini. Misalkan kita mencari nomor terkecil untuk ditaruh di kursi pertama, yaitu angka 12. Kursi pertama akan kita taruh data terkecil 12. Kita tukar, dan data terkecil kedua yaitu 16. Tidak usah ditukar karena sudah pas 12 dan 16. Yang ketiga, kursi ketiga akan kita taruh dengan nomor 26. Akan kita tukar dengan 84. Ya, seperti ini urut. Dan kursi keempat akan digunakan dengan nomor 42. Sudah urut. Yang kelima kita ambil dengan 53, kita tukar dengan 77 seperti ini. Dan yang terakhir 84 kita tukar dengan 77, ya seperti ini. Ini suatu proses yang disebut sebagai proses selection sort dengan cara yang seperti ini. Dari kursi 1 akan di pencarian seluruh data yang ada di sana dan dicari nilai terkecilnya atau terbesar dan akan diurutkan. Yang kedua adalah proses bubble sort. Dalam bubble sort ini kita akan memulai pencarian dari data yang acak, kita cari dengan sebelahnya, angka sebelah, angka sebelah, angka sebelah, angka sebelah. Contohnya 8 kita tukar dengan 1 karena lebih besar. 8 1 berada di kursi nomor 2. 8 kita tukar dengan 4 berada di kursi nomor 3. 8 kita tukar dengan 5 karena lebih besar. 8 berada di kursi nomor 4. 8 lebih besar dari 2, kita tukar, ada di kursi sebelumnya. 8 dengan 3 lebih besar 8, kita tukar, dan kita berada di kursi sini. Seperti ini jadinya. Karena belum urut, kita melakukan perulangan kembali untuk pengurutannya. Seperti ini. Karena 4 lebih besar dari 1, kita tukar menjadi 1 4 4. Karena 2 lebih kecil dari 5, kita tukar 2 3 lebih kecil dari 5, kita tukar. Menjadinya seperti ini. Karena belum acak, kita melakukan perulangan yang kedua kalinya. Karena ini sudah
diatur, sudah bagus. Ini 4 dan 2 masih besar. Nomor 4 kita tukar, dengan 3 kita tukar juga. Jadinya seperti ini, dan hingga hasil akhir nanti akan ditemukan hasil seperti ini, dari kecil terbesar. Ya, ini adalah proses yang disebut dengan bubble sort. Yang keenam adalah proses sorting, yaitu pencarian. Pada proses pencarian ini kita akan menggunakan proses looping pula pada proses pencarian ini. Dan biasanya pada proses pencarian ini kita memasukkan kondisi berupa if di dalam sebuah rumus pembuatannya. Ya, kita langsung saja membuat satu program. Saya menggunakan program kode blok yang bisa digunakan bahasa C maupun C++. Create a new project, console application, go. Next, C. Next, yes, finish, yes, yes. Ya, pada kali ini saat pembuatan ada satu buah folder dengan satu file. Karena saya rasa kurang, saya akan menggunakan 3 file. Saya akan menamakannya dengan pustaka. Centang, yes. Dan file ketiga saya isi dengan header. Centang semua. Ya, di sini saya memiliki 3 buah file dengan 2 folder yang memiliki masing-masing fungsi tersendiri. Nah, dari main.c ini adalah program utama dari sebuah program coding. Yang kedua, file pustaka C yang nantinya akan diisikan rumus-rumus yang akan dipanggil kepada program utama. Pustaka H berfungsi untuk menaruh variabel global ataupun menaruh sebuah void prosedur yang berparameter saja yang akan dipanggil pada pustaka C. Kita melakukan pemanggilan dahulu pada pustaka H. Include pustaka H. Kita taruh kedua include ini ke dalam pustaka H agar dimasukkan biar rapi. Ya, kita akan memulai proses abstract data type. Ya, kita membuat struct nama yang diisikan di dalamnya array, sebuah array nama depan diisi 20 kata maksimal.
besar, nama belakang, 20 kata maksimal. Ya, pada manggilannya saya menggunakan tipe def struct nama, dan ini adalah nama baru yang akan dipanggil kepada fungsi lainnya. Nah, itu saya membuat tipe data bentukan utama. Ini memanggil dari rak nama yang telah saya buat tadi, dan ini adalah char name sendiri dengan 20 kata maksimal, integer, lamin, buat s. Dan untuk berjaga-jaga saya akan menggunakan integer n untuk variabel global jumlah yang akan digunakan pada main C dan pustaka C. Di sini akan saya sebelumnya tipe def struct untuk struct utama saya akan beri nama MHS. Dan di sini saya akan menaruh poin-poin utama yang berparameter yang akan digunakan pada pustaka C. Saya akan menggunakan prosedur isi data. MHS dari struct utama dipanggil menjadi data nilai mahasiswa berparameter 2. Ya, saya sudah sampai sini dan saya akan melanjutkan. Saya sudah membuat prosedur isi data, baca data, urut nama ascending, urut nama descending, urut gender cowok cewek, urut gender cewek cowok, urut nilai ascending, urut nilai descending, prosedur pencarian nama. Ya, saya rasa cukup dengan 12 buah prosedur yang berupa poin-poin yang akan saya panggil ke dalam pustaka C. Ya. Di sini saya akan memasukkan prosedur isi data, memasukkan rumusnya. Saya akan membuat sebuah variabel integer dengan variabel i dimulai dari 0. Ketika i kurang dari n, printf
Di sini I adalah sebagai perulangan atau sebuah looping, dan N adalah jumlah dari data yang akan dimasukkan nanti. Isi data menggunakan %s string, dan ini adalah I untuk perulangan, nama dari struct, dan nama depan. Nama belakang. Ya, di sini saya gunakan /n, yaitu untuk memberikan spasi pada hasil yang akan di output nanti. Contoh, di sini ada sebuah variabel A, kita beri /n b. Jadi nanti akan menjadi A spasi B, pindah baris seperti ini ya. Dan kenapa di proses printf ini saya tidak menggunakan /n, karena scanf sudah otomatis berisi pindah baris sendiri. Ini %s string untuk struct nama chart, yang digunakan untuk string juga nama depan, nama belakang. Ya, teman-teman. Pada proses pencarian atau pemasukan wanita atau pria, saya gunakan dengan angka. Seperti pria akan diketik dengan angka 1, atau wanita akan diketik angka 0. Ya, karena saya menggunakan beberapa angka, satu angka pada pemilihannya, saya akan gunakan lambang %d, yaitu integer.
Ya, ini adalah rumus dari prosedur isi data dengan dua parameter. MHS sendiri saya panggil dari struct, tipe def struct, data dengan nama baru MHS, in i0, dan ini adalah perulangan dari ini. Jadi jika kita memasukkan identitas 1, i otomatis akan berubah menjadi 1, 1, 1, 1, 1. Dan jika kita telah memasukkan identitas pertama, ini variabel i akan menambah, jadi akan berubah menjadi kedua, masukkan identitas kedua, dan ini adalah identitas i kedua, i kedua, i kedua, dan seterusnya. Ini adalah proses looping di dalam pengisian data. Kita lanjut kepada berikutnya. Baca data. Kita tinggal copy saja, karena isi data hampir sama dengan baca data. Hanya saja tidak memiliki scanf karena hanya berupa output. Dan kita hilangkan dan, dan, karena dan menunjukkan adalah variabel yang belum dimasukkan dan akan dimasukkan di isi data. Karena di isi data telah saya masukkan nantinya, jadi baca data hanya tinggal membaca yang telah dimasukkan pada isi data. Jadi dan dihapus. Ya. Tetap saya tambahkan print output baca data. Ini proses baca data. Kita lanjut urut nama ascending prosedur. Pada urut nama ascending ini digunakan beberapa loopingan. Dengan saya akan membuat variabel dulu, min i sama dengan dimulai dari 0 dan j. Ini adalah dari struct tadi akan saya panggil dan ubah menjadi nama temporary atau storage. Kita mulai ketika looping i kurang dari jumlah n kurang 1, variabel min sama dengan i, j adalah i ditambah 1. Kita menggunakan looping lagi di sini ketika j kurang dari n, kita akan memasukkan kondisi di sini strcmp
data nilai mahasiswa, I jumlah loopingan yang akan dibuat, nama depan, data nilai mahasiswa, loopingan, nama depan. Ya, kita isikan dengan ingin si. Kita memasukkan kondisi lagi jika variabel min sama dengan I, kita menggunakan kondisi lagi di dalam kondisi strcmp data nilai mahasiswa minimal, nama depan, nama belakang. Ya, diketahui ini saat kondisi kedua strcmp data nilai hingga nama belakang, di dalam kondisi kedua ini akan dilakukan proses pertukaran atau nama lainnya swap. Dan kondisi lain else temporary data nilai mahasiswa ingin data nilai mahasiswa ingin akan kita tukar lagi dengan data nilai mahasiswa variabel J. Masuk. Jadi jika temporary berisi data nilai mahasiswa minimal dan data mahasiswa tersebut dipindahkan ke temporary, karena setelah dipindahkan data nilai mahasiswa tersebut kosong dan dimasukkan dengan data nilai mahasiswa ke J yang kita masukkan ke dalam data nilai mahasiswa minimal. Karena data mahasiswa tersebut telah dimasukkan ke minimal, sekarang tempatnya akan menjadi kosong dan saya akan bertukar dari temporary yang berisi data nilai mahasiswa minimal tersebut, kita masukkan ke dalam data nilai mahasiswa J. Ini adalah proses swap dengan G looping plus plus dan I plus plus. Ya, ini proses urut nama ascending. Dan kita membuat proses urut nama descending. Void urut nama ascending. Kita tinggal copy dari urut nama ascending dan kita ubah
Ini proses yang ada di dalamnya, seperti I, J, min. Ya, seperti ini. Hampir sama dengan ascending descending, hanya diganti. Sekarang kita membuat prosedur pengurutan kelamin dari gender cowok ke cewek. Ya, kita menggunakan copying kembali, membuat variabel integer I sama dengan 0, G ketika I kurang dari N jumlah variabel G sama dengan 0. Ketika G kurang dari jumlah N1, lakukan kondisi di mana data nilai mahasiswa C gender kurang dari data nilai mahasiswa indeks C plus 1 gender. Di dalam ini kita akan menggunakan swap penukaran. Dan proses looping kita memproses looping pada di dalam kondisi ini J++ di dalam kondisi if, dan I++ kita gunakan di dalam kondisi ini. Ya, sekarang kita buat urut gender. Ya, pada urut gender cowok-cowok ini kita copy dari gender cowok-cewek. Kita ganti kurang dari menjadi lebih dari. Ya, kita setelah ini masuk ke urut nilai ascending. Menurut urut nilai ascending ini kita sama copy paste, tapi kita menggunakan data nilai mahasiswa UTS float yang termasuk dalam not UTS. Jadi kita panggil pada pustaka UTS. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Terus kita lanjut pada nilai urut descending.
paste. Oh, karena ini ascending, kita menggunakan kurang dari. Karena descending kita lebih menggunakan lebih dari. Ya. Sekarang kita akan masuk ke prosedur pencarian nama. Data nilai mahasiswa. Pada pencarian nama kita akan membuat sama PGI semua dan variabel baru yaitu count yang dimulai dari 1. Saya menggunakan cari ya. Masukkan nama looping adalah data nilai mahasiswa loopingan dari i. Titik nama depan adalah sama dengan yang dicari atau nilai mahasiswa dengan i nama belakang yang akan dicari. Jadi jika ini adalah sebuah pilihan, ini kondisi, ini adalah pilihan. Jadi saat saya membuat compile itu akan ada dua kemungkinan. Anda dapat memasukkan atau pencarian nama depan saja, seperti contohnya Harasta saja, atau Anda bisa memilih hanya nama belakang saja yang akan dicari, contohnya Rahman. Ini ada dua kemungkinan. Jika kondisi tersebut sama dengan yang dicari, maka output ketemu data terletak pada data nomor %d dari cari tersebut. Dan ini adalah loopingan i plus 1. Nah, ini saya akan mengambil dari baca data. Karena pada saat nama pencarian nama tersebut ketemu, saya akan mengeluarkan pula data-data yang lainnya pada satu data mahasiswa tersebut, seperti nama depan, nama belakang, NIM, kelamin, UTS dari salah satu mahasiswa. Dan saya akan menggunakan looping variabel baru tadi yaitu count plus dan else count
I kupingan I adalah I tambah 1. Dan di sini jika sama dengan 1, data tidak ditemukan. Jika yang Anda inputkan berbeda dengan yang rumus yang saya tulis, data tidak ketemu. Di sini saya akan menjelaskan kenapa, jika Anda bertanya-tanya kenapa di dalam kondisi ini ada sama dengan 2. Sama dengan 2 adalah sama dengan 1 pada umumnya. Karena di dalam kondisi apapun, pasti jika kita menaruh sama dengannya harus 2. Karena jika 1 itu akan tidak terbaca oleh program atau bisa salah. Void source nama telah selesai, kita lanjut ke source name. Kita pasang sama seperti pencarian nama pada sebelumnya. Jadi kita akan mengcopy saja dari pencarian nama, dan saya akan mengganti pada printf output input masukkan name yang akan dicari, dan saya akan merubah kondisi awal, yaitu adalah name yang dicari. Dan di sini saya akan menambahkan nama lengkap, yaitu gabungan dari nama depan dan nama belakang yang dijadikan 1. Data nama depan, data ini nama belakang. Ya, seperti ini, sama dengan data di atas. Setelah source name, kita source nilai. Pencarian pada nilai sama dengan pencarian di atasnya. Kita copy paste. Karena nilai yang kita cari, kita menggunakan %d, yaitu integer cari. Kita di sini menghilangkan char menjadi integer cari. Dan di sini di dalam kondisinya kita merubah name menjadi UTS float yang berupa float pada pustaka H UTS. Ya, setelah seperti ini, kita mungkin tidak perlu
menambahkan nama lengkap lagi. Searching nilai seperti ini. Dan yang terakhir saya akan pencarian gender. Pencarian gender sama juga seperti pencarian nilai yang berupa angka. Karena pada sebelumnya dibaca data dan isi data saya menggunakan output seperti ini, pria ketik 1 atau wanita ketik 0. Jadi saya jadikan dari kelamin yang scanf inputan dari string, saya inputkan menjadi ubah menjadi inputan %D atau angka yang akan berpengaruh pada pencariannya. Ya, sini sudah bisa, sudah benar. Cari, sekarang kita ganti titik gender. Ya, pustakasi sudah selesai yang berupa rumus-rumus. Sekarang kita masuk kepada program main C, ya, yaitu adalah program utama yang berupa pemanggilan dari pustakasi ke pustaka. Di sini saya akan menggunakan MHS dari tipe data struct pada pustaka. Saya gunakan kembali pada program utama, tapi penulisan namanya saya buat beda menjadi data MHS. Data MHS. Data MHS. Ya, di sini kita buat variabel pilihan. Nah, awal jawaban. Sistem CLS berfungsi untuk berpindah baris pada saat compile dimulai, dan untuk pindah baris atau halaman. Variabel awal tersebut adalah pendongkrak awal. Variabel yang menampung menu-menu dari output yang akan dibuat. Nanti ada menu data
Ya, seperti ini untuk yang akan saya buat. Saya membuat 13 menu, dan di bawahnya saya menggunakan output input, masukkan pilihan, dan jadi saat kita memasukkan pilihan 0, dia akan langsung masuk ke jumlah data mahasiswa. Memasukkan pilihan 1, mengisi data 2, dan selanjutnya terus menerus hingga ke 13 keluar selesai. Pada kali ini saya akan melanjutkan switch, yaitu memilih pilihan. Menggunakan kasus 0.2 sistem CLS. F masukkan jumlah data mahasiswa. NF %d dan N, karena variabel N telah kita buat pada pustaka H di pertama tadi, dan sekarang akan kita panggil dimensi yang berarti jumlah N. Sistem CLS, dan kembali ke awal. Ya, ini kasus pertama, sistem CLS. Nah, pada kasus pertama ini adalah mengisi data mahasiswa. Jadi kita tinggal memanggil saja isi data mahasiswa yang telah saya buat tadi. Memasukkan parameter, ya. Di sini saya akan membuat pilih 1 printf. Jika kita memilih nomor 1 ini, kita akan memasukkan isi data ini yang telah kita buat, dan saat kita selesai, kita membuat menu, yaitu kembali ke menu awal, yes or no, dengan masukkan inputan %string dan jawaban. Ya, get char. Jawaban I. Ini adalah kondisi jika jawabannya yes besar atau y kecil. Melakukan CLS dan kembali ke awal. Jika
Jawaban adalah tidak. Jawaban adalah tidak kecil, maka akan berhenti beri. Dan yang lain jika tidak ada semuanya, inputan Anda salah. Dan kembali pada pilihan awal. Saya akan membuat kasus 2, kasus 3, kasus 4, kasus 6, kasus 7, kasus 8, kasus 2, kasus 3, kasus. Ya, karena saya membuat menunya hingga 13, begitu pula dengan kasusnya adalah hingga 13. Sama seperti yang awal, kasus pada 2 kita tinggal copy saja. Dan karena kasus kedua tadi adalah baca data, kita tinggal ganti prosedur dan parameternya sudah sama. Ya, baca data adalah pilihan kedua, dan ini pun pilihan kedua. Pada kasus ketiga kita menggunakan urut nama ascending. Tapi pada kasus ini saat kita membuat menu semuanya hampir sama. Hanya saja ada beberapa fungsi prosedur yang diganti. Pemanggilannya dari fungsi prosedur pustaka C. Ya, kita memanggil urut nama ascending, dan kita melakukan pemanggilan pajak baca data. Karena saat kita memanggil baca data, urut nama ascending otomatis akan mengambil dari baca data. Nah, ini adalah pilihan ketiga. Kembali ke pilihan ketiga. Sekarang adalah kasus keempat. Ini adalah kasus
spending tetap menggunakan baca data. Sekarang kasus kelima adalah bikin cowoknya ya. Sekarang kita copy dari ini, paste. Sekarang pilihan ini buat dan ke-6 sama ini adalah cewek cowok. Kita baca data, ini adalah pilihan ke-6 dan kembangkan kasus ke-7 dan urut nilai ascending hampir sama. Sekarang hingga searching nama kasus ke-9. Ada kasus ke-9 hampir sama pula seperti kasus ke-8. Kita copy lagi dan paste di kasus ke-9. Pencarian nama, pilihan ke-9. Sekarang pilihan ke-10. Yaitu pencarian NIM. Kita copy lagi, search NIM yang lebih dari 10 dan pilihan ke-11 searching nilai.
ketentuan UTS. Kita terbalik. Ternyata nilai UTS ini adalah selalu ya, angka 12 pencarian, tapi tidak usah dibaca data. Karena dari rumus pencarian tersebut sudah mewakili dari seluruh. Dan ini adalah kasus terakhir, kasus ke-13, yaitu selesai. Hanya dituliskan break, selesai. Ya, seperti ini program saya, program akhir yang telah saya buat dari Pustakashi seperti ini. Pustaka yang dapat rumus terlihat lumayan panjang. Ya, ini adalah mensi program utama. Jadi ini adalah seperti ini adalah fungsi yang dipanggil dari Pustakashi, prosedur yang dipanggil dari Pustakashi. Seperti ini, nilai ini. Ya. Seperti ini. Saya akan mencoba compile dengan mau mencet tombol F9. Ya, seperti ini adalah program saya. Saya akan memasukkan pilihan nomor 0. Saya akan memasukkan jumlah data mahasiswa 3, mengisi data sama depan mahasiswa. Ya, kita lanjut ke pengurutan gender langsung. Ya, ini adalah pengurutan gender dari pria dengan nomor 1 dan wanita adalah nomor 0. Gender wanita ke pria, gender wanita dilambangkan dengan 0, kemudian nomor 1. Pengurutan nilai UTS ke besar ke kecil 92, 93, 94. Mengurutkan
besar ke kecil. 24, 93, 22. Pencarian nama, saya mencari nama saya sendiri, ya, berada pada identitas ketiga. Pencarian NIM, saya mencari NIM saya sendiri, ya, sama berada pada identitas ketiga. Mencari kelamin, saya akan mencari kelamin wanita yang digabungkan dengan 0, ya, terletak pada data nomor 2. Ini dengan kelamin wanita, saya akan mencari nilai UTS dengan nilai 92, ya, nilai UTS dengan sama 92, dan selesai 13 keluar, ya. Seperti inilah program yang saya buat. Ya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang salah atau menyakiti perasaan. Jika ada kekurangan pada program saya, bisa mengomentar di tempat komentar yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.